Halo, hari ini kita akan bahas ayam goreng nolongso yang hari Kamis yang lalu baru saja IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, selama 2 hari diperdagangkan berturut-turut ditutup minus. Tetapi meskipun demikian, ada hal menarik yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bahas dari ayam goreng nolongso, baik dari sisi saham maupun dari sisi konsep bisnis. Nah, apa sih menariknya? Mari kita simak bareng-bareng. Secara harga saham, IPO ini berhasil menambah modal bersih sebesar Rp62,55 miliar. Tentu saja ini adalah harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya IPO. Tetapi tetap saja ini merupakan nilai yang besar karena meningkat dari modal bersih Juli 2023 yang lalu sebesar 63 miliar. Nah, artinya IPO ini telah berhasil menaikkan modal bersih dari perusahaan hampir 2 kali lipat. Meskipun saham yang dilepas itu hanya 20%. Hal ini wajar karena harga penawaran perdana sebesar Rp278, sedangkan nominal saham itu Rp50. Nah, memang ini merupakan strategi yang bisa dibilang optimis. Jika dilihat dari waran penebusan di 2026 sebesar 400 per lembar saham, artinya kenaikan per tahunnya 20%. Apakah cukup realistis pertumbuhan 20% tersebut? Nah, mari kita lihat dari secara bisnis. Dengan kenaikan modal bersih di 2024 dari dana hasil IPO yang hampir 100% nilai buku, maka dapat dikatakan bahwa harga pertumbuhan 20% itu dipandang cukup realistis. Nah, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan revenue perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Paling tidak selama 3 tahun terakhir. Nah, pada periode 2020-2021, revenue naik 30%. Kemudian 2021-2022, revenue-nya naik 16% dan per Juli 2023 itu naiknya hanya 3%. Nah, seolah memang menurun, tetapi di sisi lain ini menunjukkan bahwa bisnis ini mampu melompat sampai 30%. Artinya dengan dana IPO sebesar 62 miliar, sangat mungkin ekspansinya bisa lebih bertenaga. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dari sisi konsep bisnis. Positioning yang paling menonjol dari ayam goreng nolongso adalah murah tetapi bermartabat. Secara outlet dan penyajian itu masih mirip-mirip dengan ayam goreng asal Amerika. Tetapi kontennya cukup berbeda karena menawarkan bermacam-macam sambal rumahan dan yang paling kuat adalah branding murah. Beberapa lokasi resto yang saya temui itu rata-rata memang berada dekat kampus. Jadi terlihat bahwa mereka memang menyasar targetnya adalah mahasiswa. Nah, menurut saya ini sebuah strategi yang jitu. Pasar yang sulit dimasuki oleh pemain-pemain seperti McD, KFC, dan kawan-kawan, tetapi dan punya potensi repeat order yang tinggi. Nah, mengapa McD, KFC, dan kawan-kawan sulit masuk? Karena ayam goreng Amerika ini memang identik dengan ayam goreng mall dengan harga mall. Sesuai dengan kebijakan standarisasi harga, tidak mungkin mereka menjual harga atau membuat paket harga yang berbeda antara outlet dengan mall. Nah, tentu saja ini kemudian menjadi sebuah kendala tersendiri mengapa McD dan kawan-kawan tidak memiliki kelincahan seperti ayam goreng nolongso. Harga standar ayam goreng Amerika ini juga menyebabkan mereka sulit menyasar kalangan mahasiswa dekat kampus. Dan itu dibidik dengan tepat oleh ayam goreng nolongso. Di sisi lain, ayam goreng nolongso itu bisa memasuki ayam goreng Amerika dengan cara membuka gerai di mall. Nah, karakteristik membeli di mall dengan mahasiswa itu jelas berbeda. Memang benar bahwa daya beli mahasiswa itu biasanya lebih rendah dibandingkan daya beli pengunjung mall pada umumnya. Tetapi bagi mahasiswa dan mereka yang tinggal di kos atau apartemen, kebutuhan untuk makan di luar itu adalah kebutuhan setiap hari yang mereka harus penuhi. Secara psikologis, branding nolongso itu tidak bermakna negatif bagi mahasiswa yang biasanya memang cenderung memiliki pride tinggi dibandingkan kelas sosial lainnya. Nah, mengapa? Hal ini berbeda jika murah tersebut itu hanya sebuah gimmick. Saya membandingkannya dengan misalnya penjual soto
yang menuliskan di papan listnya di depan depotnya atau restorannya itu dengan tulisan besar soto dengan harga 6.500. Tapi saya pernah mendapat cerita dari teman saya dan beberapa orang yang mencoba masuk di rumah makan tersebut. Ketika mereka masuk, si penjualnya bilang bahwa oh sudah habis karena hanya sampai jam 12. Padahal teman saya itu masuknya sebelum jam 12. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh outlet ini atau oleh pengusaha ini atau oleh depot ini itu sesuatu yang sangat tidak sangat tidak bermartabat karena mereka mempermalukan konsumennya dan mereka tidak memberikan standarisasi harga yang sama antara yang dipasang di depan dengan apa yang kemudian terjadi di dalam. Pengalaman ini tentu saja akan membekas bagi pelanggan dan akan berdampak juga mereka akan menceritakan kepada yang lain-lain. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang kemudian terjadi di ayam goreng Nolongso. Ternyata mereka memang menjual sesuai dengan apa yang mereka tampilkan harganya di depan. Harganya memang betul-betul harga 5.000 dan mereka memang mendapatkan porsi yang pantas dengan harga tersebut. Nah, setidaknya bahwa ketika pelanggan itu masuk di gerai-gerai dari ayam goreng Nolongso, mereka mendapatkan standarisasi pelayanan dan standarisasi harga. Dan itu menjadi penting bagi konsumen karena menunjukkan kepastian gitu ya. Mereka tidak perlu was-was bahwa itu nanti hanya harga gimmick, tapi itu harga sesungguhnya. Nah, meskipun tentu saja mereka juga menjual paket-paket yang lebih mahal. Tetapi paket yang disampaikan di depan itu ada dan itu bisa didapatkan oleh konsumen. Dalam press release-nya, penggunaan dana hasil IPO itu, ayam goreng Nolongso akan fokus ke Bandung dan ke Bali, Bandung dan Malaysia. Nah, hal ini sekaligus strategi perluasan pasar yang tepat. Bali dan Bandung itu sangat identik dengan wisatawan. Menyasar wisatawan low budget tentu saja potensi yang kuat. Makan cantik dengan harga murah tentu pertimbangan yang masuk akal bagi wisatawan-wisatawan low budget. Dengan tetap mereka mendapatkan sajian yang pantas untuk kemudian di-share di sosial media mereka. Potensi yang selama ini belum banyak dimasuki oleh pemain-pemain yang lain. Nah, sedangkan untuk ekspansi ke cabang Malaysia, selain memperlebar pasar, itu juga merupakan strategi memperkuat brand. Artinya, kata Nolongso itu menjadi sesuatu yang netral dan bukan dikonotasikan dengan sesuatu yang susah, tetapi adalah sesuatu yang netral, yang standar, dan yang terjangkau gitu ya bagi para konsumennya. Nah, harga murah itu masih menjadi andalan untuk berkompetisi bagi ayam goreng Nolongso. Jadi di sini strategi murah bukan berarti murahan dan bukan hanya sebuah slogan. Kalau begitu apa kesimpulan dari ulasan kita mengenai bagaimana ayam goreng Nolongso IPO dan bagaimana konsep bisnis yang ditawarkan oleh ayam goreng Nolongso? Pertama, kita melihat bahwa saham ini menurut saya cukup bagus. Setidaknya ada prospek yang jelas sampai 2026 jika diekstrapolasi dari harga warannya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa secara bisnis memang ayam goreng Nolongso ini cukup jeli. Mereka melakukan duplikasi ayam goreng Amerika, tapi dengan konten yang berbeda dan menyasar ceruk pasar yang sulit dimasuki oleh ayam goreng asal Amerika karena kebijakan standarisasi harganya. Dan yang ketiga adalah mereka menyasar pasar yang tepat secara psikologis, di mana harga murah diberikan kepada masyarakat terdidik, sehingga kesan murahan itu tidak terjadi. Dan yang berikutnya adalah rencana ekspansi yang kreatif dan tidak monoton pada pasar yang terbatas, itu membuat ayam goreng Nolongso memiliki potensi untuk terus berkembang ke depan. Nah, saat ini kita tahu bahwa dunia bisnis itu mengalami disrupsi secara harga. 20 tahun lalu ketika kita misalnya naik taksi, maka waktu itu harganya sangat mahal. Sekarang tersedia taksi online dengan harga yang sangat terjangkau karena bantuan teknologi dan kecerdasan buatan. Dulu belanja elektronik sangat mahal. Sekarang brand-brand kuat itu masuk ke media sosial dan menjual dengan harga yang kompetitif. Ayam goreng Nolongso berhasil mendisrupsi pasar dengan harga murah
dan menciptakan ceruk pasar yang baru. Ya, ceruk pasar yang tidak bisa dimasuki oleh ayam goreng Amerika. Tetapi juga positioning yang sulit digantikan oleh warung-warung tradisional. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh ayam goreng Nolongso itu merupakan satu strategi bisnis yang jitu. Sehingga ketika dia masuk di pasar modal, saya kira saham dari ayam goreng Nolongso itu patut untuk kita pertimbangkan untuk kita koleksi. Nah, semoga ulasan ini bisa mencerahkan Anda dan mungkin menjadi pertimbangan untuk memilih saham ayam goreng Nolongso. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.